Pernah nggak Anda lihat laporan keuangan sebuah perusahaan, asetnya miliaran rupiah, dan langsung mikir, wah ini nih pasti investasi yang aman. Eits, tunggu dulu. Hati-hati. Soalnya, di balik angka-angka yang kelihatan besar itu, seringkali tersembunyi sebuah ilusi. Semacam fatamorgana aset yang bisa menjebak investor paling pintar sekalipun. Nah, hari ini kita nggak akan cuma sekedar baca laporan keuangan, kita akan jadi detektif, membedah setiap petunjuk buat misahin mana perusahaan yang beneran kokoh dan mana yang cuma kelihatan kuat di atas kertas. Nah, ini dia nih misteri utamanya. Pertanyaan yang jadi inti investigasi kita kali ini. Di atas kertas, sebuah perusahaan itu bisa kelihatan kayak benteng keuangan yang nggak terkalahkan. Isinya aset semua. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, kenyataan di lapangan bisa cerita hal yang beda banget. Yuk, kita cek barang bukti pertama. Coba lihat ini. Kita sebut aja ini perusahaan X. Tanpa lihat angkanya pun, secara visual aja udah kerasa ada yang aneh kan? Jomplang banget antara tumpukan barang yang mereka punya dengan seberapa sedikit yang berhasil mereka jual. Ini jejak pertama kita. Semacam tanda bahaya visual yang ngasih sinyal ada masalah besar di baliknya. Angkanya sendiri kedengeran meyakinkan banget ya. 199 miliar rupiah dalam bentuk aset persediaan. Buat banyak orang ini bisa diartikan sebagai kekuatan. Wah, perusahaannya punya banyak banget stok produk yang siap dijual. Kelihatannya fondasinya kuat banget kan? Dan disinilah ilusinya pecah. Punya persediaan hampir 200 miliar, tapi mereka cuma mampu jualan 112 miliar dalam setahun penuh. Ini artinya apa? Butuh waktu hampir 2 tahun buat mereka ngabisin semua stok yang numpuk di gudang. Aset-aset ini jadi nggak produktif. Mereka kejebak, ngumpulin debu, dan malah bakar duit tiap harinya. Oke, mari kita susun rencana investigasi kita. Ini peta jalannya. Pertama, kita bongkar soal fatamorgana miliaran rupiah itu. Kedua, kita siapin perangkat investigasi, alat analisis tajam yang bakal kita pakai. Terus kita buka 2 berkas kasus, satu yang isinya tanda bahaya, dan satu lagi yang nunjukin gimana sih perusahaan sehat itu. Terakhir, kita rangkum semuanya dalam daftar periksa yang bisa langsung Anda pakai. Baik, kita mulai dari yang pertama, fatamorgana miliaran. Konsep ini penting banget buat kita pahami. Sebuah perusahaan itu bisa aja pamerin aset triliunan di neracanya, tapi angka itu nggak ada artinya sama sekali kalau nggak bisa diubah jadi uang tunai. Aset yang nggak laku atau nggak gerak itu ya pada dasarnya cuma jadi beban. Aset kayak gini nggak bisa bayar gaji karyawan, nggak bisa bayar utang, atau dibagiin jadi dividen, cuma angka cantik di atas kertas. Nah, buat menembus fatamorgana ini, kita perlu alat khusus. Ini dia senjata utama kita, rasio persediaan terhadap pendapatan. Anggap aja ini metrik pengangkat alis, perhitungan simpel yang cepat banget ngasih tahu kita kalau ada yang nggak seimbang antara nilai barang di gudang sama nilai penjualan yang dihasilin. Ini alarm pertama yang bilang, coba deh cek lebih dalam lagi. Cara bacanya gampang banget. Di kiri, itu skenario sehat. Rasionya rendah, artinya persediaan barang cepet banget jadi penjualan dan duitnya ngalir terus. Nah, di kanan ini tanda bahayanya, rasio tinggi. Ini sinyal kalau barangnya cuma numpuk di gudang, ngejebak duit tunai yang harusnya bisa dipakai buat mengembangkan bisnis. Oke, sekarang kita udah punya alatnya. Yuk, kita pakai. Kita bakal buka berkas kasus pertama. Buat lihat tanda-tanda bahaya, ini di laporan keuangan beneran. Waktunya kita bedah angka-angkanya dan lihat gimana teori ini bekerja di dunia nyata, di perusahaan yang ada di bursa kita. Ingat perusahaan X yang kita bahas di awal? Nah, ini identitas aslinya. PT Sejahtera Bintang Abadi Tekstil atau kodenya SBAT. Bergerak di industri tekstil, ya kebayanglah gudangnya penuh gulungan kain. Tapi pertanyaannya, kain itu laku nggak? Keluar nggak dari gudang? Atau cuma numpuk aja? Dan ini dia bukti konkretnya. Pendapatan cuma 112 miliar, tapi persediaannya bengkak sampai hampir 200 miliar. Ini bikin rasio persediaan ke pendapatannya bahaya banget, 178%. Artinya mereka numpuk stok buat penjualan hampir 2 tahun ke depan. Dan lihat dampaknya di baris paling bawah, rugi bersih 87,6 miliar. Ya jelas, duit mereka mati di tumpukan kain, bisnisnya ya rugi parah. Sekarang kita pindah ke kasus kedua dari sektor yang beda banget, properti. Ini dia PTP Properti atau PPRO. Tentu, namanya juga industri properti, wajar kalau persediaannya besar. Bisa berupa tanah atau bangunan yang belum laku. Jadi, kita perlu analisisnya sedikit lebih hati-hati. Tapi seperti yang bakal kita lihat, pola bahaya yang sama tetap kelihatan jelas. Angka-angka ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Persediaan 6 triliun, tapi cuma menghasilkan pendapatan 323 miliar. Rasionya itu hampir 1.900%.
Tapi bukan cuma itu masalahnya. Lihat baris ketiga, piutang usaha sebesar 1,6 triliun. Ini duit dari properti yang udah laku, tapi belum dibayar sama pembelinya. Jadi masalahnya double, barangnya susah laku, yang udah laku pun duitnya susah ditagih. Hasil akhirnya, kerugian yang nggak main-main, 4,86 triliun. Jadi, poin krusialnya tuh ini. Kutipan ini pas banget buat ngerangkum masalah PPO. Punya persediaan besar di sektor properti itu wajar. Yang jadi masalah besar adalah ketika persediaan raksasa itu ditambah piutang yang bengkak, gagal total menghasilkan penjualan dan arus kas yang sehat. Inilah yang akhirnya nyeret perusahaan ke jurang kerugian. Oke, setelah lihat dua contoh yang bermasalah, penting nih biar kita nggak mikir kalau semua persediaan besar itu jelek. Makanya di bagian ini kita akan buka berkas kasus perusahaan yang sehat. Ini bakal jadi pembanding kita. Contoh gimana aset yang besar, kalau dikelola dengan benar, justru bisa jadi sumber kekuatan dan keuntungan. Kasus pembanding kita adalah PT Harta Dinata Abadi atau HRTA, perusahaan perhiasan. Coba deh bayangin bedanya. Dari gudang tekstil yang berdebu atau lahan properti yang sepi, kita pindah ke etalase toko perhiasan yang terang, ramai, dan barangnya ganti-ganti terus. Nah, itu gambaran aset yang produktif. Dan ini dia yang nunjukin bedanya dengan jelas. Coba lihat angkanya. Iya, persediaannya gede banget, lebih dari 8 triliun. Tapi bandingin sama pendapatannya yang jauh-jauh lebih besar, 44 triliun. Ini bikin rasio persediaan ke pendapatannya sehat banget, cuma 18,6%. Aset mereka kerja keras, muter cepat jadi penjualan gede, dan hasilnya adalah laba bersih yang solid, hampir 1 triliun. Inilah bedanya antara aset yang bekerja dan aset yang cuma diam. Baik, kita udah lihat contoh yang jelek dan yang bagus. Sekarang, ayo kita satukan semua pelajaran ini jadi alat yang praktis. Di bagian terakhir, kita akan rangkum jadi semacam daftar periksa investor. Anggap aja ini panduan Anda buat melihat, menembus fata morgana aset, dan melindungi investasi Anda dari jebakan tersembunyi. Ini dia 4 langkah kerja detektif keuangan Anda. Pertama, selalu cek rasio persediaan. Wajar nggak buat industrinya? Kedua, jangan lupain piutang. Penjualan di atas kertas nggak ada artinya kalau duitnya nggak masuk ke kas. Ketiga, lihat baris paling bawah. Perusahaan ini beneran untung atau malah bakar duit? Dan yang paling penting, langkah keempat, cari polanya. Setahun yang jelek mungkin aja anomali, tapi kalau pola ini berulang bertahun-tahun, itu tanda bahaya besar yang nggak boleh diabaikan. Selain 4 langkah utama tadi, ada beberapa petunjuk lain yang perlu diwaspadai. Contohnya, kalau pertumbuhan piutang jauh lebih kencang dari pertumbuhan pendapatan, ini sinyal masalah penagihan. Atau yang lebih umum lagi, pas perusahaan laporin pendapatan naik, tapi arus kas dari operasinya malah stagnan atau minus. Ini pertanda besar kalau penjualan yang dilaporin itu mungkin nggak ngasilin duit beneran. Sebagai investor retail, kita emang nggak bisa cek tiap faktur, tapi kita bisa dengan mudah lihat pola-pola aneh kayak gini. Kalau ada satu hal yang harus Anda ingat dari analisis kita hari ini, ya ini dia. Neraca yang kelihatan gemuk itu bisa nipu banget. Kekuatan sejati sebuah perusahaan itu bukan terletak pada apa yang mereka punya, tapi pada seberapa cepat mereka bisa mengubah apa yang mereka punya itu menjadi uang tunai. Duit beneran yang bisa dipakai buat tumbuh, inovasi, dan bayar dividen ke investornya. Jadi lain kali Anda buka laporan keuangan, Anda sekarang punya kacamata baru. Anda nggak akan lagi silau cuma dengan lihat angka aset yang besar. Anda bakal nanya lebih dalam. Seberapa cepat aset ini muter? Seberapa sehat arus kasnya? Pengetahuan ini adalah alat pertahanan Anda. Pertanyaannya sekarang, dengan alat baru ini, petunjuk apa lagi yang bakal Anda cari dalam investigasi Anda selanjutnya?